Di sini cuma tinggal aja, termasuk makan. Kalau uang listrik, aku bayar 70.000, kamu 30.000. Jam setengah 7 udah buka, malam jam 11 tutup. Paham gak? Paham, Bu. Aku lihat kamu masih kuliah. Kalau berani malas-malasan, bakal aku pecat. Iya. Kak, barangnya udah sampai. Oh iya, bentar. Kau bengong. Buruan itu. Oke. Siap, Bu. Buruan dong, lambat banget. Bener-bener kamu ini. Oke. Halo, Mah. Aku lagi di luar makan sama teman. Iya, tenang aja. Aku masak kebanyakan, bayar 5.000 deh, nanti cuci piring. Makasih, Bu. Jangan so baik, buruan kerja deh. Aduh, TV-nya kecil banget. Nonton pun harus dekat-dekat. Besok beli yang baru, yang ini jual aja, buat beli baru. Kamu kok malah tidur sih? Kalau barangku hilang, kamu bisa ganti. Waduh, demam. Laura. Kamu udah bangun? Maaf ya, Bu, aku. Buruan keluar. Oke. Bu, ini bukan masak buat kamu. Awalnya anakku mau pulang sama pacarnya buat lebaran. Ternyata malah jalan-jalan. Kalau aku sendiri makan gak bakal habis. Enak deh kamu. Buruan makan deh. Lagi sakit kok minum ini. Buruan makan. Iya. Terima kasih sudah menonton. Yuk follow dulu, like dan share. Kamu kenapa gak balas pesan? Kalau sampai hubungan ini putus, ayah nggak akan memaafkanmu. Siapa dia? Ini kakak ipar kan? Namaku Mary. Kamu sudah punya pacar, maju berteman dengan lawan jenis gak pantas lah. Sayang, kamu jangan salah paham. Dia adalah teman masa kecilku. Apa yang salah paham? Kakak ipar kan orangnya nggak begitu, cuma teman kecil aja. Wanita jatuh cinta harus mendengarkan sahabat atau pacar. Sayang, hanya ada aku dan Dodi, tidak ada wanita lain. Aku tahu, bersenang-senanglah. Baiklah. Sayang, aku tutup telepon dulu ya. Sungguh baik, masih ingat lapor padaku. Yudi sepertinya ada yang gak benar, coba cari dia. Sahabatku selalu meragukan pacarku. Adik, panggil satu. Oh, ini. Kakak. Siapa? Sayang, kenapa kamu di sini? Siapa dia? Sayang, kamu dengarkan penjelasanku. Apalagi harus dijelaskan, kamu seperti ini gak layak untuk Winnie. Apa urusanmu? Winnie, wanita itu bukan aku yang panggil. Kamu percayalah padaku. Winnie, kamu jangan percaya padanya. Benar-benar, aku yang memanggilnya. Maaf adik-adik. Nah, benarkah? sayang, bagaimana bisa aku berbohong padamu? Percayalah padaku. Yudi, kamu tunggulah aku. Ada wanita, cepat kemari. Dodi dan pacarnya mendesak aku datang. Lain kali aku bawa kamu pergi. Tapi... aku merasa kamu lebih baik dengan lengan panjang. Pergi dulu. Bukan aku yang tidak ingin bawanya keluar. Winnie sendiri yang tidak mau keluar. Dia biasanya juga sangat dingin terhadapku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa seperti ini? Kamu... Kalau aku tidak lewat, aku gak akan tahu kamu orang seperti ini. Mari kita putus. Putus ya putus. Kamu lihat, kamu terlihat seperti orang primitif. Betapa malunya aku membawamu keluar. Dan juga sahabatmu bukannya selalu menyarankan kamu untuk putus. Kamu jangan membalikan fakta. Kamu yang salah malah menyalahkan orang lain. Dasar brengsek. Kamu? Winnie? Mina, aku putus dengannya. Kamu benar. Sayang semakin cantik. Kulitnya putih seperti telur rebus. Maukah pergi liburan bersama? Aku sangat merindukanmu. Hadiah untuk beberapa waktu ke depan juga udah siap. Kenapa dulu aku gak pernah sadar ya dia begitu kejam? Untung aku ingatkan kamu. Mina, terima kasih. Dulu aku selalu mengutamakan cinta dan mengabaikanmu. Mantan pacarku sama dengan Yudi. Kita gadis-gadis dalam percintaan jangan sampai kehilangan jati diri. Kamu harus tahu siapa sebenarnya yang sejalan denganmu. Aku akan selalu berpihak padamu. Apa kamu punya sahabat yang sarkas? Kamu cuma traktir makan ginian. Lihat, makanan gini mah cocoknya buat makanan anjingku. Sani hampir habisin gajinya loh buat traktir kita makan. Kok kamu ngomong gitu?
Aku itu biasanya makan di restoran Michelin. Kalau restoran kayak gini sih yang nggak ada apa-apanya. Lihat, bajuku bagus nggak? Baju apaan sih itu? Kamu udah kayak beruang. Kuno banget sih. Baju kayak gitu udah nggak trendy tahu. Aku pikir kamu suka, jadi aku beliin juga nih. Sania itu mau kapelan sama kamu. Aku nggak mau pakai ginian. Kalau mau pakai sendiri aja. Nggak usah ajak-ajak aku. Lihat nih mobil baruku. Ayo aku ajak jalan-jalan. Sania, mobil kamu bagus banget. Dengan keahlian kamu, aku nggak yakin kamu bisa nyetir dengan benar. Awas aja kalau nabrak, jangan nangis. Jangan gitu ya. Kok kamu selalu merendahkan Sania sih? Masa kamu sebagai teman kayak gitu? Iya benar, kalau jadi Sania sih aku nggak mau temenan sama kamu. Ayo Sania, gak usah main sama orang kayak gitu lagi. Hei, kalian salah paham. Yaya itu nggak kayak gitu kok. Dengan gaji kamu yang sedikit kayak gitu, mending resign aja deh. Nih, kamu pegang. Pakai aja sesuka kamu. Wah, ini aku nggak mimpi kan? Terus aku harus ngapain nih? Pokoknya temenin aku makan, belanja, sama jalan-jalan. Aku akan ajak kamu keliling dunia. Kamu emang sahabat yang terbaik. Ini, sampai sini, semuanya dibungkus ya. Baik mbak. Kamu mau buka toko baju? Beli sebanyak itu? Aku beliin ini untuk kamu. Ngapain sih pakai baju kayak ginian? Kedepannya pakai yang aku beliin aja ya. Asik, nambah koleksi baju nih. Tapi ini gak gratis ya. Pokoknya, kamu harus bayar. Ya, aku nyerempet mobil kamu. Hah? Tapi kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, tapi itu mobil kamu jadi kegores deh. Yang penting kamu gak apa-apa. Ayo sini. Aku udah siapin mobil baru nih untuk kamu. Kamu sahabatku yang terbaik. Ayo kita jalan-jalan. Ternyata gitu, Sania, kamu beruntung banget. Oh, aku mau juga boleh nggak? Ya, kamu masih kurang asisten nggak? Aku mau. Kalau kalian butuh pengawal, aku bisa jadi pengawal kalian. Bantu aku ambilkan sisir. Baik, apa yang ini? Kenapa dia malah nyuruh-nyuruh tamu? Aku punya hubungan yang sangat baik dengan Guru Tony. Orang sekelas dia kebanyakan gak bisa buat janji dengannya. Hati-hati di jalan. Giliranku. Ingin gaya rambut apa? Guru Tony, aku ingin rambut bergelombang seperti ini. Yang ini tidak cocok denganmu. Begini saja, kamu milih warna dulu. Aku catur rambut sesuai yang kamu suka. Bukankah sudah lama kamu ingin rambut bergelombang? Kenapa gak jadi setelah dia bilang gak cocok? Kita harus percaya sama dia. Kalau enggak gak bisa bikin janji lagi dengannya. Kalau gak bisa, ganti aja dengan yang lain. Rambutku kalau dipotong orang lain itu gak bagus, harus sama dia. Menurutku sikap dia seperti ini karena kamu yang memanjakannya. Halo Nona, kami di sini punya kepala direktur sekaligus penata rambut senior. Kamu butuh yang mana? Yang termurah saja. Kevin, ada pelanggan. Nona, ingin potong rambut kayak apa? Aku hanya ingin potong ujung rambutku saja. Nona, kamu punya aura yang bagus. Gaya rambut gelombang sangat cocok buat kamu. Biarkan saja Aku aku. hanya suka gaya rambut lurus, terima kasih. Wanita itu hanya ingin memotong ujung rambutnya. Yang suruh aku kerjakan hal seperti ini lain kali. Kalau gitu gak bisa aku terus yang potong kan? Aku masih tidak percaya. Nanti saat kamu mencuci rambutnya. Kursi pijat kamu enak juga. Astaga, kamu lihat aku, Nona. Kursi pijat ini khusus untuk paket pilihan kami. Tapi kamu memilih paket termurah. Bagaimana kalau kamu naikkan paket? Menaikkan paket hanya 1 juta saja. Lagi pula kalau kamu pijat di luar juga cukup mahal. Dan di sini kami juga akan menggunakan sampo terbaik kami. Bagaimana begini saja? Sekarang aku ambilkan 1 botol sampo untuk kamu. Setelah ini kamu buat keanggotaan. Kedepannya kalau datang ke sini kamu cukup bayar biaya cuci rambut saja. Nona, sini silahkan isi data keanggotaan ini. Nanti aku langsung cuci rambut kamu. Di sini. Halo, paket Anda. Terima kasih ya. Aku pakai sampo sendiri, efektif dan harganya nggak mahal. Kamu lihat pelanggan Tony. Sudah mewarnai rambut 2 kali. Begitu mudah mendapatkan 2 juta. Kamu bahkan tidak bisa menjual sampo. Lihat saja, aku pasti akan mendapatkannya. Kamu tunggu saja. Kenapa ini bisa rontok? Kalau kamu mewarnai rambut dengan warna ini, kualitas rambutnya pasti akan rusak. Beli saja perawatan. Harganya 6 juta. 3 kali dilakukan semua akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Baik, terima kasih ya Guru Tony. Bukan, rambut itu kan dia yang suruh kamu mewarnainya. Sekarang rusak kok kamu disuruh beli perawatannya, kamu nggak nolak. Aduh, kamu jangan bilang Guru Tony begitu. Dia juga kan demi kebaikanku. Gimana kalau kamu juga beli perawatan? Kita berdua sama-sama. Ada rambutku sangat bagus, 20 perawatan. Dan juga aku gak akan pernah datang lagi bersamamu. Paket cuci potong total 1,1 juta. Silakan scan di sini. Hanya rapikan ujung rambut 1,1 juta. Meskipun paket biasa yang kamu pilih, tapi aku telah memberimu pijat tangan. Kamu juga tidak menolak aku. Halo, 12315. Apa yang kamu lakukan? Melapor. Barang kalian nggak ada label harga yang jelas, malah dipaksa untuk beli. Nona, jangan. Untuk Anda 100.000 saja. Ini apa yang kamu lakukan? Membuatku sangat canggung. Nanti Guru Tommy nggak mau memotong rambutku lagi gimana? Ya ganti yang lain aja. Nggak bisa, aku sudah percaya Guru Tony. Bukan ganti Guru Tony, tapi ganti teman.
Untung aja aku isi setiap amplopnya itu 100.000. Gak usah keras-keras, aku ambil minum dulu ya. Maaf ya. Sinta, kok kamu di sini? Kenapa kamu jadi pelayan? Suamiku gak izinin tinggal di rumah, jadi suruh aku kerja. Kalian lagi ngadain makan-makan ya? Kalian juga lagi bagi-bagi THR. Oh, ini... Biasa, suamiku tuh gengsian, padahal gajinya cuma 3 juta. Gelang kamu ini mahal kan? Hadiah dari suami kamu. Iya, itu... Enggak lah, aku beli ini karena nabung sendiri. Ngapain juga aku ngandelin dia? Suamiku taunya cuma main game aja di rumah. Kita hampir aja cerai tahu. Suami-suami emang kayak gitu. Kalau gitu aku lanjut kerja dulu ya. Oh iya. Kalian bisa beli mobil sebagus itu? Ini... Kita nyewa. Dia mah mana mampu beli mobil sebagus ini. Kalau misalnya mau kebeli, aku harus makan roti terus tiap hari. Ini mah cuma nyewa. Oh gitu. Ya udah kita duluan nih. Kapan-kapan kita ngumpul ya. Dah. Lia, belakangan ini kamu sibuk apa sih? Ditelepon aja nggak jawab. Aku lagi sibuk bisnis. Aku kan lagi buka toko online. Ternyata laris juga ya. Dari situ, aku sampai bisa beli rumah loh. Wih, selamat ya. Oh iya, aku juga punya kabar baik buat kalian nih. Kalau sekarang aku lagi hamil. Tadinya mau kasih tahu kalau udah lahiran, tapi aku nggak sabar nih. Jadi aku kasih tahu aja deh. Nana, kamu juga lagi hamil? Iya nih, Oh enggak kok. Kemarin aku makan makanan yang kurang enak, jadi nggak nyaman di perutnya. Kita udah 3 tahun coba buat hamil, tapi emang belum rezekinya sih. Aku ke toilet dulu ya. Kamu itu kenapa sih? Akhirnya kehidupan kita udah enak. Kok kamu gak kasih aku muka sih? Kita beli rumah sama mobil lunas loh. Dan kamu malah lagi hamil. Kenapa sih harus tutup-tutupi segala? Emangnya harusnya diumbar? Kamu lupa soal kejadian tahun lalu? Rumah lu bagus banget ya bro. Cuma dekorasinya aja yang kurang. Mana cukup buat beli dekorasi. Orang gak pakai buat rumah kok. Iya ya. Enak sih kalau gaji kita bisa buat nyicil rumah kayak gini. Rumah ini kita nggak nyicil kok. Kita bayar lunas. Tadinya kita juga mau ambil pinjaman, tapi orang tua kita pengennya lunas saja. Jadi mereka juga bantuin. Reza, Nana, tolong cuci sayuran ya. Iya. Tunggu bentar ya bro. Reza, kamu ngerokok lagi ya? Lihat nih siapa yang baru kita beli jadi bolong. Bukan aku kok. Aku setiap hari sibuk. Mana sempat ngerokok. Ya kalau bukan kamu siapa lagi? Masa aku sama mama sih? Mama rasa itu teman kamu yang waktu itu datang. Kalian kan seumuran. Dia masih nyewa rumah, tapi kalian udah beli rumah. Pasti karena dia cemburu. Sejak saat itu dia gak pernah main lagi kan? Setelah beberapa minggu baru ketahuan kan emang dia orangnya kayak gitu. Dia kan cuma teman biasa. Kalau ini kan teman dekat kamu. Gak bisa disamain dong. Yang berpikir kamu orang gak ada itu pasti orang luar. Dan mereka yang takut kamu kaya itu pasti orang-orang sekitar. Semakin dekat kita, semakin harus hati-hati. Halo, Lia? Apa? Iya, aku kesana ya. Udah kecelakaan, ayo pergi. Kok bisa kamu keguguran? Aku mau istirahat setelah makan bareng waktu itu. Tapi ternyata... perutku. Aku cek CCTV, ternyata itu semua ulah Sinta. Padahal kita udah temenan selama 10 tahun. Tega banget dia kayak gitu. Nih minumnya. Nana, untung waktu itu kamu gak bilang apa-apa. Jadi ngeri juga ya. Itulah kehidupan. Kemiskinan buat kita takut. Dan kekayaan akan banyak orang yang benci. Mereka mungkin mau kita baik-baik aja. Tapi nggak harus lebih baik dari mereka. Sama aja kayak sahabatku. Dulu keadaannya lebih baik dari kita. Terus tiba-tiba perusahaan suaminya bangkrut. Dia kehabisan uang karena terlilit hutang. Bayinya juga keguguran. Pasti dia ngerasa insecure. Kedepannya harus hati-hati apa yang kita lakukan dan kita bicarakan. Gak semua teman dekat kita itu baik loh. Apalagi di zaman sekarang. Pokoknya harus ingat. Kita harus tetap hati-hati di hadapan siapapun. Pantesan orang-orang sukses gak pernah pamerin kekayaan mereka. Formatnya ada yang salah. Jumlahnya juga. Kayaknya ada yang salah sama sikap kamu. Hah? Jangan buru-buru ngerjainnya. Iya baik pak. Aduh, kapan sih hari-hari ini akan berakhir? Capek banget. Kamu tahu nggak? Katanya kita bakal ada PHK. Serius kamu? Serius? Pantesan aku lihat mukanya Pak Roy. Kayaknya agak gimana gitu. PHK? Gak bisa. Aku nggak boleh dipecat. Ma, udah berapa kali nelfon aku? Nah, kamu itu udah umur berapa? Pokoknya cepet cariin mamah menantu. Ma, udah dulu ya. Aku lagi sibuk. Ini semua untuk kebaikan kamu. Kamu malah kayak gitu. Nah, kamu gak beneran suka sama cowok kan yang kata orang-orang itu? Gosip dari mana sih? Awas aja sampai ketahuan. Aku kasih tahu ya, bos kita kayaknya gak suka sama cewek deh. Lihat aja, dia jomblo lama banget. Kalau dia gak suka cowok, kenapa jomblo coba? Pasti ada masalahnya tuh. Pantesan dia gak pernah ada rumor sama cewek ya. Padahal kan Pak Roy itu ganteng ya. Sayang banget. Halo Nyonya, saya adalah Melisa, seorang ahli gizi. Saya suka sama resume kamu, tapi kemana sebelumnya pengalaman kamu? Ada apa? Iya Nyonya, mengenai sertifikat ahli gizi, saya ambil itu ketika saya kuliah. Itu karena saya suka pekerjaan ini. Tenang saja, saya bisa lakukan yang terbaik. Aku di sini mau minta kamu bantu jaga kesehatan anakku. Tenang saja Nyonya, saya akan lakukan yang terbaik untuk menjaga anak Anda. Biar saya kasih lihat nih anak saya. Ini. Pak Roy? Iya, anak saya ini emang tampan dan dia itu kualitasnya tinggi. Nyonya, saya tiba-tiba kepikiran. Sepertinya saya nggak bisa untuk 50 juta. Mungkin saya nggak bisa kerja 9 to 5, tapi saya bisa lakuin kalau saya udah senggang sih. Kalau gitu gimana? Ini adalah kebiasaan sehari-hari anak saya selama bertahun-tahun. Kamu harus patuhi ya. Iya baik Nyonya. Tenang aja, nggak usah takut ya. Anak saya tuh jinak. Iya.
Demi 50 juta, aku bisa. Halo Pak, saya ahli gizi Anda. Udah istirahat, yuk makan, ayo. Dea, mau ikut makan siang gak? Enggak, duluan aja, aku masih. Aneh, setiap diajak gak pernah mau ikut. Iya, aneh banget, mungkin dia gak butuh teman kali. Dea itu egois banget ya, gak pernah mau gabung sama kita. Iya, dia kayaknya antisosial deh. Tiap ada acara kantor juga dia gak pernah ikut. Iya, bener-bener. Kemarin aku minta bantuin project juga dia gak mau. Udahlah, biarin. Ayo pergi. Dea, hari ini kita mau makan-makan. Ikut yuk. Gak usah bu, aku lagi diet, jadi aku mending gak usah ikut. Ulang tahun kantor kamu gak ikut, kemarin juga gathering gak ikut. Emang kenapa? Aku gak nyaman di tempat ramai. Aku lebih suka menyendiri di rumah. Lagi pula setelah ketemu di kantor, pulangnya gak harus ketemu lagi kan? Apa kamu ada masalah? Acara seperti itu kan bisa membangun keakraban dalam tim, biar bisa saling kenal juga. Tapi kayaknya mereka gak nerima aku. Daripada merusak acara, mending gak usah ikut. Aku juga rencananya mau resign akhir bulan ini. Rasanya tiap hari selalu ada aja gosip baru tentang aku. Mereka bilang aku egois, sensitif, pemarah, punya sikap buruk, bahkan keras kepala. Aku sempat bertanya-tanya dan berpikir. Aku bingung, sebenarnya sifat asliku yang mana yang benar? Yang menurut mereka atau yang menurut diriku sendiri? Jadi, aku ingin istirahat. Kamu jangan percaya mereka yang merendahkanmu. Kalau mereka bilang egois, itu artinya mereka nggak berhasil memanfaatkanmu. Bilang kamu keras kepala, itu artinya kamu punya pendirian. Bilang kamu pemarah, itu karena kamu nggak bisa direndahkan seperti yang mereka mau. Kalau bilang kamu buruk, itu artinya kamu berbeda. Bilang kamu sensitif, itu artinya kamu punya perasaan. Kalau bilang kamu nggak dewasa, berarti kamu nggak gampang dibodohin seperti yang mereka kira. Aku nggak cocok sama mereka. Aku nggak mau menurunkan harga diriku dan jadi kaki tangan mereka. Beberapa orang rela dimanfaatkan dan mengesampingkan benar atau salah demi diterima dan mendapatkan rasa aman. Tapi aku punya pendapat sendiri. Aku nggak mau ikut mereka. Di dunia kerja sendirian itu biasa. Selama kamu nggak salah, nggak masalah. Daripada cuma ikut-ikutan tanpa tahu apa yang kamu mau. Orang yang berpikir jernih dan punya pendirian, mereka tahu semua hal yang terjadi ada sisi baiknya, bukan cuma buruknya. Jadi nggak apa-apa menjauhi orang yang bawa pengaruh negatif. Kadang terlalu benar atau terlalu baik malah bikin kita dijauhi orang. Jangan peduli pendapat orang lain agar kamu gak tersiksa dalam interaksi sosial. Kamu harus buka diri dan gabung sama orang lain. Temui teman-teman kantor yang kelihatannya ceria. Mereka juga punya pengalaman menyakitkan yang buat mereka tegar. Sayang, kapan kamu bakal beliin aku tas yang kemarin? Perempuan yang itu, ayo. Akhirnya aku menemukan kamu ya. Di usia semuda ini kamu berani mengambil suami orang ya. Dasar kamu pelakor, sini kamu. Dasar perempuan kamu. Tahu malu, sini kamu. Ada apa itu di sana? Kayaknya masalah wanita. Biasalah yang sering terjadi sekarang. Oh ya, gimana soal yang saya perintahkan kamu kemarin? Maaf ya Pak, sepertinya Nona Sasa sudah pindah dan kami kesulitan menemukan alamatnya. Saya tidak tahu apakah selama bertahun-tahun ini dia baik-baik saja. Ayo kita pergi. Sini kamu, biar aku hajar kamu merebut kamu sendiri ya. Kurang ajar kamu. Atas akting kamu yang barusan, ini bayarannya. Terima kasih ya bos, nanti kalau ada kerjaan lagi panggil saya aja. Iya, makasih ya. Adik kecil kamu baik-baik aja? Apa kakak membutuhkan kerja paruh waktu? Aku mau menyewa kakak sehari. Maaf ya adik kecil, kakak terlalu sibuk gak punya waktu buat bermain. Tunggu, apakah bayaran segini cukup kak? Oke kalau gitu, ayo kita bermain. Ini gaun favorit ibuku, kakak bisa memakainya. Jadi aku harus berpura-pura menjadi ibumu dan datang ke sekolah ya? Coba perkenalkan dirimu. Ibuku tidak memakai riasan, tolong dihapus ya. Oke, ini perintah demi uang tadi ya. Ibuku juga gak pernah berkata seperti itu. Ibu kamu malaikat ya, baik sekali. Kenapa dia gak datang sendiri ke sekolah? Dia terlalu sibuk sekarang mengurus nenek, jadi tolong ikut saja. Tapi kamu tidak mencuri uang ibumu diam-diam kan? Itu semua uang THR-ku. Pokoknya kakak harus mendengarkan semua perintahku sampai sekolah nanti ya. Hei, lihat itu ibunya Dina. Ibunya cantik sekali ya. Tidak seperti dia. Biar aku kasih tahu kamu dulu ya. Kalau ibu kamu nanti bertanya semua tentang hal ini, kamu ceritakan saja semuanya. Ini tempat dudukku. Silakan duduk di sini. Hei Nina, bagaimana? Aku tidak berbohong kan padamu? Wildan? Lama tidak berjumpa.
Pak Guru, saya peringkat pertama dalam ujian kemarin. Dan menurut taruhan sebelumnya, saya boleh memilihkan untuk duduk sama siapa? Kamu ingin duduk di mana? Saya ingin duduk bersama dia. Oh. Kenapa kalian sangat bahagia? Kita sudah sepakatkan sebelumnya? Iya, boleh. Wah. Semoga betah ya. Ayah, mengenal ibunya Nina. Selamat datang para orang tua murid. Anak-anak silakan tinggalkan kelas dulu. Baik, hari ini saya akan menyampaikan perkembangan anak-anak. Tahukah kamu bahwa hal kecil bisa membunuhmu? Kenapa? Siapa yang naruh jarum di sini? Ya udahlah, filmnya mau dimulai. Enggak, kita harus ke rumah sakit. Aduh, kenapa malah keluar sih? Filmnya udah dimulai, sayang tahu tiketnya. Filmnya nggak penting. Adikku pernah mengalami ini sebelumnya. Hah? Tunggu, alatnya belum disteril ya. Nanti kalau infeksi gimana? Nggak apa-apa. Lagian yang barusan juga Beberapa salon buku tidak mensterilkan alat-alatnya. Dan akhirnya Kayaknya adikku infeksi terkena deh. papiloma. Ayo kita ke rumah sakit. Aduh, aku nggak nyangka bakal separah itu. Jadi maksudmu ada orang yang sengaja menyebarkannya? Selama tahun baru banyak orang yang akan keluar, jadi dianggap remeh. Makasih banget ya kalau gitu. Kamu harus hati-hati, banyak bahaya di sekitarmu. Berhati-hatilah saat menyalakan petasan saat tahun baru. Jangan menunggu petasan jika belum meledak. Kemarin ada seorang anak. Jangan diambil. Petasan itu meledak di tangan dan mengenai kedua matanya. Kamu juga harus Kuacinya hati-hati rasanya saat pahit ya? memakan kuaci. Jangan dimakan. Aku makan biji kuaci pahit tiap hari nggak kenapa-kenapa tuh. Biji kuaci yang pahit itu mengandung aflatoksin dan bisa menyebabkan kanker. Itu serem banget. Aku pikir bisa santai di tahun baru, ternyata banyak yang harus diperhatikan. Jangan terlalu santai, kita harus memiliki tahun yang baik. Ketika pulang waktu itu, semua barang di kamarku semuanya dipindahkan oleh ibu. Kakakmu akan menikah. Begitu banyak barang. Menunggu kamu kembali bagaimana hari ini bisa diselesaikan. Nanti saat aku pulang tidur di mana? Kamu bekerja di luar selama setahun. Ketika kembali kamu bersama-sama ibu. Jika kamu tidak bersedia, ibu tidur di sofa. Lihat barang-barang ini. Apa ada yang tidak diperlukan lagi? Jika tidak, buang saja. Sepatu ini cukup baru. Jangan buang yang ini. Nanti pulang untuk adik sepupumu aja. Sepatu ini tidak boleh. Anak ini, lagi pula kamu tidak memakainya lagi. Memangnya kenapa kalau diberikan ke adik sepupumu? Saat kamu kecil, kamu pakai pakaian dan sepatu kakak sepupumu. Yang lain boleh saja. Sepatu ini tidak boleh. Apa kamu berteriak? Barang yang kamu gunakan ini bukankah dibeli dengan menggunakan uangku? Sepatu ini tidak. Saat sekolah, sepatuku selalu tidak pas. Aku ingin membeli yang baru. Tempatkan saja beberapa bantalan lagi. Kamu masih bertumbuh. Sekarang beli baru, pakai lama juga kekecilan. Saat kamu dewasa, ibu akan membeli kamu sepasang lagi yang kamu suka. Aku dengan penuh harapan menemukan sepatu favorit. Menantikan hari ketika aku tumbuh dewasa, bisa memilikinya. Tapi, beli sepatu, bukankah yang kamu pakai ini masih bagus? Masih mau beli? Aku hanya ingin sepatu ini. Kamu berjanji kepadaku sebelumnya. Usiaku sudah mau 18 tahun. Aku rasa di masa mudaku, aku ditakdirkan tidak memiliki sepasang sepatu sendiri. Selamat ulang tahun! Cepat buka, lihatlah hadiah yang kami berikan untukmu. Dari mana kalian mendapatkan uang? Kamu jangan pedulikan. Kami membandingkan banyak platform. Pasti di Poizon lebih hemat biaya. Dan melihatmu diam-diam di Poizon. Mereka tidak mengatakan kamu tahu apa itu sepatu yang Dosa kamu di mana orang itu tidak mempunyai uang. Pasti juga kami yang memahamimu. Mereka pasti sudah lama mengumpulkannya. Kamu lihat ukuran sepatunya benar. Barulah membelikanku sepatu ini di Poizon. Itu adalah kejutan terbaik di masa mudaku. Ini adalah pemberian temanku. Aku tidak ingin yang lainnya. Dia tidak boleh. Elsa, ibu tahu kamu kesulitan untuk menghemat uang. Ibu dari kecil tidak memberikan kamu dan kakakmu pakaian dan sepatu baru. Tapi kamu mau ibu bagaimana lagi? Jika ibu tidak menghemat uang itu, lalu biaya sekolah kamu dan kakakmu harus gimana? Melihat ibu selama bertahun-tahun memakai pakaian dan sepatu tua yang tidak pernah diganti, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku tahu, aku bukan menyalahkanmu. Aku tentu saja tahu, ibu tidak mudah. Juga tahu, tidak seorang pun harus menuruti kehendakku. Tapi masih tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Sudah pulang ke rumah, tapi seperti tidak ada rumah lagi. Di mana kamu? Aku di rumah. Lihatlah kamu. Elsa, cepat. Sudah mau terlambat. Kalian pergi dulu saja. Apa yang kamu katakan? Sudah berapa lama? Kami tidak meninggalkanmu sendirian. Kami semua sudah melihat postinganmu. Ayo kita pergi makan. Ayo pergi. Pulang kali ini tinggal beberapa hari lagi. Tinggal selama 2 atau 3 hari.
Bisakah kamu tidak pulang dulu? Tinggal beberapa hari lagi. Elsa, lindungi aku! Lindungi aku! Dini, ada apa ini? Kenapa nyuruh aku buru-buru kesini? Lepasin, lihat tuh, dia datang kan? Aku nggak bohong. Fanny, kita kan udah kenal lama. Orang ini pinjam uang 50 juta dan gak mau bayar. Katanya dia saudaramu, dan kata dia kamu yang lunasin. Aku emang kerabatnya, tapi soal utang piutang ini aku nggak tahu apa-apa. Tahun lalu dia bilang ada proyek dan ngajak aku investasi. Kelihatannya meyakinkan, jadi aku pinjemin 50 juta. Tapi belum sampai setahun, dia bilang uangnya udah habis. Linda, biasanya kamu jago lihat peluang, namanya juga bisnis. Untung rugi itu hal yang wajar kan? Masalahnya dia bawa-bawa nama kamu pas minjem. Kalau emang beneran rugi bisnis ya aku bisa terima. Tapi nyatanya dia nggak punya proyek apa-apa. Dia pembohong. Dia nipu aku dan pakai uangnya buat senang-senang. Dini, apa itu benar? Fanny, kalau soal uang sih bisa dicari lagi. Masalahnya ini udah masuk penipuan. Kalau hari ini dia nggak balikin uang aku bakal lapor polisi. Kakak sepupu, tolongin aku. Aku nggak mau di penjara. Aku udah banyak bantuin kamu. Coba kamu hitung, udah berapa kali aku bantuin kamu. Dan kamu selalu janji mau balikin, tapi nyatanya nihil. Oh, jadi kamu nggak cuma nipu aku. Ternyata kamu emang udah biasa nipu ya? Aku bakal lapor polisi sekarang. Kakak sepupu, aku mohon bantuin aku. Kalau aku sampai ditangkap, nanti nasib mamaku gimana? Bagaimanapun dia tante kamu juga. Dan dia lagi sakit sekarang. Kak, kamu lihat sendiri kan dia beneran sepupu aku. Dia pasti mau kok jadi penjamin. Fanny, ini demi persahabatan kita dan reputasimu. Aku percaya sama kamu. Karena dia sepupumu, aku kasih waktu sebulan lagi. Tapi, sepupu, dulu waktu aku minta uang sama kamu udah banyak protes. Sekarang kan aku nggak minta uang sama kamu. Aku cuma minta kamu bantu ngomong, masa kamu nggak bisa? Apa harus mamaku yang ngemis minta tolong sama kamu? Ya udah, aku bantu. Hutang itu biar aku yang bayar. Tapi kamu harus buat surat hutang. Hah? Aku udah begini masa masih kamu suruh buat surat hutang? Sebenarnya kamu saudara atau bukan sih? Ya udah deh, surat hutang kan? Biar mamaku yang tulis. Nggak usah. Linda, ayo bicara di ruanganku. Kakak ngapain sih nyuruh aku buru-buru datang ke sini? Aku kan lagi shopping sama teman-temanku. Dini, ini udah hampir sebulan. Mana uangnya? Linda udah nelfonin aku tiap hari buat nagih. Kak, kamu kan tahu kondisi aku gimana. Kalau ada uang pasti udah aku balikin dari dulu. Lihat nanti aja ya kak, lihat nanti gimana. Dari dulu kamu selalu bilang nanti-nanti. Sampai akhirnya aku kena imbasnya. Dan sekarang kamu masih bisa ngomong lihat nanti. Kakak, ya udah bayarin aja. Toh dari awal kamu udah terlibat. Sekalian bantuin aku sampai beres. Lagian kamu kan kaya raya. Dulu aja aku minjem uang sama kamu gak minjemin. Beda dong kak. Itu kan kamu pinjam emang buat dirimu sendiri. Kalau sekarang kamu kan penjaminnya. Jadi dari awal kamu emang mau manfaatin aku ya? Ya ampun kak, kamu kok gitu sih ngomongnya? Aku kan gak maksa kamu. Kan kamu sendiri yang bilang mau lunasin utang aku. Lagi pula gak ada perjanjian materai kan? Gak ada surat utang segala macem. Kalau gak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu ya. Tunggu. Aku udah hafal sama kamu. Jadi semua ucapanmu hari ini udah bisa aku tebak. Kita emang gak punya surat hutang. Tapi ini, coba kamu lihat. Ini kontrak pinjamanku dengan Kak Linda. Kok ada di kamu? Jadi menurutmu, dia lebih dekat sama kamu dibanding aku. Aku bisa buat dia bantuin kamu kasih tenggang waktu 1 bulan lagi. Dan aku juga bisa nyuruh dia laporin kamu. Kak, aku salah. Aku mohon jangan lakukan itu. Emang kamu gak kasihan sama ibuku? Kamu lupa ya? Pas masih kecil kan kamu dirawat ibuku. Kamu gak usah bawa tante buat neken aku. Aku udah jelasin semuanya ke dia. Terus dia bilang apa? Masa sih dia tega sama aku? Kamu itu udah dewasa. Sebagai saudaramu, aku udah ngelakuin semuanya. Bahkan yang gak seharusnya aku lakuin. Aku kasih kamu waktu 3 hari. Kalau gak bayar aku laporin. Kalau kamu masih belum sadar juga, biar hukum yang nyadarin kamu. Kak Elisa, katanya kamu setiap hari jam 6.20 sudah beres-beres dan pulang kerja tepat jam 6.30. Aku dengar dia jadi ibu rumah tangga beberapa tahun. Sekarang anaknya TK, jadi balik kerja lagi. Kalau gitu mana ada jiwa kompetitif lagi. Tempat kerja gak segampang itu. Selanjutnya ada perencanaan iklan. Harus diselesaikan secara berpasangan untuk menguji kemampuan kerja sama kalian. Perencanaan tes waktu itu tingkat pencapaiannya paling tertinggi. Dia duluan yang memilih orang. Yang terakhir Kak Elisa. Posisi terakhir takutnya nggak akan dapat partner sih. Aku pilih Kak Elisa jadi partnerku. Kak Elisa, ini rencana iklan yang aku buat sebelumnya. Seharusnya bisa sedikit membantu. Tapi aku takut menghambatmu. Kita itu sekarang tim. Sama-sama semangat ya. Oke, berusaha bersama. Tias, yang ini aku agak kurang paham. Lihat, yang ini, itu. Maaf Tias, anakku tiba-tiba gak enak badan. Aku harus izin pulang. Pekerjaan ini nanti tunggu aku beres baru minta kamu ajari lagi ya. Gak apa-apa, sana pulang dulu. Oke. Lihat kan, ibu yang bekerja memang begitu, fokus pada anak aja. Pekerjaan gak bisa selesai. Untung gak satu tim dengannya, benar-benar gak bisa diandalkan. Perutmu sudah enakan belum? Tias, kok kamu kesini? Pulang kerja, jenguk anakmu. Sekalian menyampaikan persyaratan iklannya padamu. Ayo masuklah. Oke. Inovasi iklan kelompok kami adalah kemandirian. Feminisme tidak pernah berarti bahwa perempuan sama dengan laki-laki, tapi menekankan perbedaan antara keduanya, menolak penilaian sepihak. Kemandirian yang kami mau itu bukannya punya berbagai hak khusus, tapi kami bisa berdiri dengan mantap di dunia ini dan tetap bersinar.
Terima kasih sudah menyetujui rencana ini. Supervisor, rencana ini jelas-jelas inovasi aku dan Kak Elisa. Kok sekarang malah jadi alat kamu menarik pelanggan? Jangan bercanda. Gimana kamu mau buktikan kalau aku merebut inovasimu? Kelakuanmu ini, besok kamu langsung ke bagian HR, terima surat pemecatan. Aku bisa buktikan, ini adalah hasil kerja mereka. Feminisme tidak pernah berarti bahwa perempuan sama dengan laki-laki, tapi menegakkan perbedaan antara keduanya. Bawa proposal perencanaan mereka, aku mau lihat. Bu Helen, dengarkan penjelasanku. Aku yang menetapkan mereka untuk bertanggung jawab atas iklan ini. Karena aku sangat menghargai wanita yang profesional dan tangguh. Bagus sekali. Perbuatan apa yang pernah kamu sesali? Pernah aku satu kali nonton sendiri dan orang yang di belakang pakai kakinya menendang kursiku. Jangan tendang kursinya. Kan udah bilang jangan tendang, kenapa masih tendang? Maaf ya, maaf. Dia adalah adikku. Mungkin dia mau kasih tahu HP-mu jatuh. Oh, maaf ya, makasih. Maaf ya udah mengganggu. Maaf. Halo, aku kakaknya Anton. Adikku mengalami gangguan spektrum disorder. Jika selama menonton film dia ada membuat beberapa suara dan jika tindakannya mengganggu Anda, aku mewakili dia minta maaf pada Anda. Kami akan coba menenangkan dia. Semoga Anda mengerti. Tolong maafkan. Anak yang mengalami gangguan spektrum disorder dalam video ini namanya adalah Anton. Dia nggak takut dengan kamera karena dia berharap semua orang mengerti mereka. Jika kamu bertemu dengan mereka, beri mereka banyak dukungan dan senyuman. Biasanya kamu minta uang sama aku, kenapa malah nyari kerja? Aku capek minta uang terus sama kamu. Mending aku cari sendiri aja. Lepas. Apa? Pikirmu gampang nyari uang? Sekarang harga semua barang-barang itu mahal. Padahal tiap bulan udah aku kasih 1 juta. Masih belum cukup juga ya? Permisi, aku mau lewat. Aku kasih tahu ya, kamu pasti nyesel. Aku nggak mau ngasih kamu uang lagi. Masuk ruangan. Apa ibu bosnya di sini? Ibu kan yang tadi. Jadi kamu mau nanya apa? Apa ada lowongan pekerjaan? Kamu pernah jadi sales nggak? Saya belum pernah jadi sales, tapi saya bisa belajar. Gaji berapapun nggak masalah, Bu. Oke, ayo ikut aku. Terima kasih. Dewi, kamu gak mau istirahat makan? Aku belum lapar, kalian aja. Ya udah deh. Mamaku sakit. Aku pinjam uangmu dulu dong 5 juta. Tolonglah, nanti habis gajian pasti ku ganti kok. Aku bisa pinjemin, tapi kamu harus berhenti kerja dulu. Lalu kamu pulang ke rumah dan akui kesalahanmu. Bu Karina, apa saya boleh? Boleh. Saya mau pinjam 5 juta cukup. Kalau kurang bilang aja. Makasih Bu Karina. Bu Karina nyari saya. Ini gajimu untuk bulan Agustus. Kamu boleh kembali. Terima kasih Bu. Sayang, Kamu ngapain kesini? kamu lupa ya, hari ini ada pertemuan wali murid di sekolah anak kita. Itu undangan minggu lalu dan aku udah pergi ke sana. Apa kamu mau ke rumah sakit hari ini? Biar ku antar. Gak usah, Mama udah lama keluar dari rumah sakit dan aku udah bayar semuanya. Jadi, berapa total semuanya? Biar ku ganti. Aku udah bisa dapetin uang sendiri sekarang. Gak perlu khawatir, aku bisa sendiri. Hei Dewi, aku tahu gajimu itu besar, tapi kamu gak bisa hargai suamimu ini. Maaf, apa kamu ini suami dari Dewi? Kamu siapa? Aku bosnya Dewi. Bosnya, kebetulan banget. Sejak istriku kerja di kantormu, dia udah gak pernah ngelakuin pekerjaan rumah lagi. Jadi siapa yang susah? Aku gak suka dia kerja. Kamu pecat aja dia sekarang. Aku gak bisa memecat karyawan sembarangan. Lebih baik kamu aja yang menyewa pembantu. Pembantu itu gajinya 5 juta per bulan. Sia-sia dong uangku. Kalau begitu, kamu bisa kan menggantikan istrimu? Udah sebulan aku gantiin dia. Semua aku yang ngerjain. Pulang kerja masih harus pel lantai, cuci piring, ngurusin anak. Sekarang udah gak tahan lagi kayak gitu. Jadi pecat aja dia. Padahal baru sebulan kan? Tapi kamu udah gak tahan. Sejak istrimu setuju untuk menikah denganmu, dia selalu bekerja setiap harinya. Gak ada istirahat dan juga gak ada liburan. Tapi dia, untuk meminta haknya pun, kamu anggap itu sebagai beban. Jadi, jangan salahkan dia bekerja lagi. Karena kamu perlu tahu, kalau sebelum dia menikahimu, dia sudah bisa menghasilkan uang untuk kebutuhannya sendiri. Dewi itu dipaksa untuk melakukan pekerjaan rumah sendiri, mengurus rumah, dan berhemat masalah finansial. Jadi wajar kalau ada fase di mana dia lelah bergantung denganmu. Kalau gitu, apa peranmu sebagai suami? Jadi jelas kan, wanita bisa hidup tanpa pria. Hari itu, pertama kalinya aku datang ke rumah pacarku. Halo Tante, maaf ya tadi macet di jalan dan ini aku bawain. Ayahmu masih istirahat tidur siang. Barang-barangnya simpan di meja ini aja.
Itu ada mie instannya di meja, kalau mau makan tinggal dimasak aja. Intan, kamu bisa pilih mana rasa yang kamu suka. Om sama Tante udah makan, jadi kalian makan mie instan aja ya. Gak perlu repot-repot Tante, kita bisa makan di luar kok. Kok makan di luar? Nanti kalau tetangga lihat gimana? Dikiranya mamaku nggak masak lagi buat kamu. Kamu kan pertama kali datang ke sini. Ini pertama kalinya aku datang ke rumah kamu dan disuguhkan mie instan. Karena keluargamu tampaknya nggak peduli, aku rasa kita harus berhenti. Hei, Intan tunggu. Pacarmu ini temperamennya buruk sekali ya, masa marah-marah gara-gara dikasih mie doang. Matre kayaknya dia ini ya. Orang-orang di sekitar mantanku tidak pernah menyukaiku. Jadi ketika aku meninggalkannya dan bersama dengan orang yang baru, aku merasa sedikit. Hei, jangan makan dulu. Kamu ini gimana sih? Ini semuanya silakan dimakan ya. Jangan duduk dulu, nyalain dulu TV-nya sama ambilin tisu. Kayaknya pacar kamu ini nggak perhatian ya? Apa ya gitu. maksudnya? Yang mereka bilang itu benar kok. Kamu itu seharusnya peka dengan lingkungan sekitar, harusnya perhatian. Ini kita minum ini dulu. Ayo duduk di sini. Kamu jangan duduk sebelah situ, dekat AC terlalu dingin. Bagaimana kamu bisa tahu? Oh, pacar kamu pernah cerita kalau kamu itu sedikit alergi dingin. Jangan sampai kamu kedinginan ya. Bagas, ini bekal. Wah, ternyata sekarang masih ada ya pacar yang mengantarkan bekal ke kantor pacarnya. Kukira itu zaman dulu aja. Pacarmu masih sedikit jadul ya? Kalau gitu aku duluan ya. Iya, hati-hati. Rekan kerja kamu ngomongin apa sih? Mungkin maksudnya dia itu memuji kamu. Kamu aja terlalu sensitif. Udah kamu pulang aja, makanannya udah diantarkan. Jangan di sini deh. Kamu kenapa kesini buat jemput aku ke kantor? Padahal cuacanya lagi hujan kan, kamu gak bisa kena dingin. Kita pulang sekarang ya. Wah, pacarmu sangat baik sekali ya. Semoga kalian langgeng sampai pernikahan nanti ya. Aku tidak sabar melihat kalian berdua bersanding. Tergantung dia mau kasih kesempatan aku menikahi dia atau tidak. Kalau gitu kita duluan ya. Bye. Udah, gak apa-apa, jangan gugup. Iya, siapa? Tunggu sebentar. Ayahmu baru aja selesai makan. Ayo masuk. Apakah cerita di masa lalu akan kembali terulang? Ibu, ayah, lihat ini aku bawa siapa. Dasar kamu ini gak bilang-bilang kalau kamu bawa pacar kamu ke rumah. Ini Nak Intan, ibu beliin kamu sendal baru buat di rumah, kamu cobain ya. Terima kasih Tante. Aku sengaja gak bilang mau kasih kejutan. Ini duduk-duduk. Oh, ini Intan yang sering kamu ceritakan ke ayah ya. Sekarang bilang kamu pengen makan apa, biar ayah bantu masakin ya kesukaan kamu. Ayo ibu, bantuin ayah. Ternyata di hubunganku yang baru, keluarganya cukup menghargaiku dan mencintaiku. Aku tidak perlu khawatir lagi, dan aku merasa senang di keluarga ini.